pertanian berkelanjutan atau pertanian jangka panjang diantaranya pertama menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan kuantitas memadai, membudidayakan tanaman secara alami, mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang, menghindarkan seluruh bentuk pencemaran yang diakibatkan penerapan teknik pertanian. Yang terakhir adalah memelihara keragaman genetik sistem pertanian. Pada pembahasan kali ini, kita akan menilai kesehatan tanah biologis berbasis laboratorium. Namun dikarenakan pelaksanaan uji kesehatan tanah biologis berbasis laboratorium ini seringkali mahal dan memiliki input yang rendah, maka hal ini melanggar dan tidak direkomendasikan untuk adopsi yang luas. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan dan memperluas penilaian kesehatan tanah biologis, pemantauan dekomposisi substrat rumah tangga biasa telah diusulkan sebagai proksi di lahan pertanian untuk uji laboratorium. Alasannya adalah bahwa dekomposisi adalah proses tanah yang kritis, didorong oleh rangkaian biota tanah yang beragam, dan secara langsung terkait dengan beberapa SIS, termasuk siklus hara dan menciptakan SOM yang persisten. Manfaat menggunakan barang-barang rumah tangga biasanya adalah karena harganya murah dan mudah didapat. Bahan dan metode. Pertama, deskripsi situs dan tata letak eksperimental. Pada tahun 2017, evaluasi dekomposisi dan pengukuran kesehatan tanah biologis laboratorium terjadi di pertanian loa komersial yang berpartisipasi dalam percobaan rancangan petak dengan tanaman penutup tanah dengan jenis gandum. Tanaman penutup tanah berkontribusi besar pada tanah yang sehat dan tangguh. Tanaman penutup berfungsi menciptakan ketahanan tanah, yakni kemampuan untuk pulih dari stres. Pada tahun 2018, evaluasi dilakukan di 9 lokasi penelitian agroekosistem jangka panjang. Eksperimen jangka panjang ini disusun dalam rancangan yang telah ditentukan dengan praktek yang dievaluasi telah ditambahkan biochar atau bahan padat kayak karbon, hasil konversi dari limbah organik, atau biasa disebut juga dengan biomas pertanian, melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen yang terbatas, serta melakukan sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman tersebut antara tanaman jagung dan kedelai, yang mana hal ini dianggap perlakuan kontrol karena merupakan praktik pengolahan sampah. Yang kedua, pengukuran indikator kesehatan tanah laboratorium. Pengambilan sampel tanah dilakukan 2 kali, 1 hingga 2 bulan setelah tanam dan menjelang panen pada pertengahan Juni hingga awal Juli dan pertengahan Oktober hingga awal November. Sampel tanah dikumpulkan dalam jarak 2 meter dari barang-barang rumah tangga yang terkubur. Setelah dikumpulkan, sampel akan dibawa ke laboratorium untuk diproses dan dianalisis. Yang ketiga, dekomposisi substrat rumah tangga. Uji coba ini menguraikan 4 barang rumah tangga, diantaranya daun teh hijau, daun teh rooibos, kapas yang diputihkan dan diproses, serta kayu olahan birch. Bahan-bahan ini dipilih karena mewakili berbagai komposisi kimia dan tersedia untuk pengelola lahan. Semua barang rumah tangga tersebut dikubur setelah masa tanam atau setelah pemberian pupuk pada jagung antara akhir Mei atau awal Juli. Yang keempat, hasil jagung dan pengukuran properti tanah tambahan. Hasil jagung umumnya diukur untuk 4 baris tengah setiap lot menggunakan kombinasi yang dilengkapi dengan pemantauan hasil. Untuk penilaian jangka panjang suatu produktivitas dan keberlanjutan dari hasil penanam jagung ditentukan dari hasil panen. Hasil jagung dan kedelai masing-masing disesuaikan dengan kadar air. Kadar air diukur menggunakan HH2 moisture meter atau alat mengukur kadar air, dan suhu diukur menggunakan digital pocket thermometer. Pengukuran dilakukan selama 6 kali sepanjang musim tanam. 3 diantaranya pengukuran suhu dan kelembapan tanah dilakukan secara acak dalam jarak 2 meter dari barang rumah tangga yang terkubur. 3 pengukuran curah atau BD dilakukan pada peningkatan kedalaman 0 hingga 5 cm dan 5 hingga 10 cm. Tanah hasil pengukuran BD dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, ditimbang dan dibagi volumenya. Hasil. Yang pertama ada cuaca dan iklim mikrotanah. Suhu udara dan curah hujan dapat mempengaruhi dekomposisi dan pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor iklim yang sangat mempengaruhi pertumbuhan bagi tanaman adalah radiasi matahari, suhu, dan curah hujan.
Iklim mikrotanaman adalah kondisi di sekitar tanaman, mulai dari perakaran terdalam hingga tajuk teratas tanaman. Curah hujan yang lebih tinggi terutama pada awal musim tanam menyebabkan penundaan tanggal tanam dan waktu untuk pengukuran barang-barang rumah tangga. Yang kedua, analisis korelasi. Plot perencanaan penanaman jagung tanpa olah tanah memiliki hasil rata-rata terendah. Plot perencanaan penanaman jagung dengan biochar atau biomas pertanian memiliki hasil rata-rata tertinggi. Hasil jagung tidak berkolerasi dengan indikator kesehatan tanah laboratorium manapun, tapi berhasil berkolerasi positif dengan metode dekomposisi substrat rumah tangga. Hubungan antara indikator kesehatan tanah laboratorium, dekomposisi, dan hasil jagung. Dekomposisi merupakan suatu perubahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik lebih sederhana. Dekomposisi bahan organik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas bahan organik, dekomposer, dan faktor lingkungan. Proses dekomposisi berlangsung pada saat bahan organik berada pada kondisi lembab sehingga diserang jamur dan mengalami dekomposisi. Proses dekomposisi bahan organik berperan penting untuk menjaga kesehatan tanah dan menciptakan kesuburan tanah. Peranan dekomposisi bahan organik bagi tanah adalah dalam kaitannya dengan perubahan sifat-sifat tanah, yaitu sifat fisik, biologis, dan sifat kimia tanah. Bahan organik yang diberikan ke dalam tanah meningkatkan porositas tanah. Pemberian dekomposisi juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, hasil tanaman jagung yang di tanah olahan dari penambahan dekomposisi bahan organik memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat baik. Kesimpulan, pengukuran dekomposisi sederhana di lahan pertanian dapat memberikan evaluasi kesehatan biologis tanah yang berguna. Dekomposisi yang terkait dengan hasil jagung lebih baik daripada indikator kesehatan tanah berbasis laboratorium. Faktor-faktor iklim yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, terutama untuk pertanian lahan kering, suhu maksimum dan minimum, serta radiasi. Dekomposisi bahan organik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas bahan organik, dekomposer, dan faktor lingkungan seperti kadar air, pH, suhu, unsur hara, oksigen, aksibilitas, dan liat. Dengan adanya metode dekomposisi substrat barang-barang rumah tangga yang mudah didapat dan murah, hal ini dapat meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah dengan proses yang mudah dan terjangkau, serta dapat membuat ekonomi para petani akan meningkat. Selanjutnya ada pembahasan dari PHP 2D, yaitu Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Pendahuluan. Isu persampahan di Indonesia semakin meningkat dikarenakan permasalahan yang dihadapi pengolahan sampah di Indonesia, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, namun dengan tingkat pelayanan pengolahan sampah yang masih rendah. Kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengolahan, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, dan institusi pengolahan sampah dan masalah biaya. Himpunan Teknik Lingkungan UNPAS menjalankan program PHP 2D dengan judul Implementasi Sirkular Ekonomi Pengolahan Sampah Organik dengan memaksimalkan pemilahan dari sumber serta pengolahan sampah organik menggunakan larva BSF dan komposter skala komunal di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Subang, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa peduli mahasiswa dan berkontribusi kepada masyarakat desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Program PHB 2D ini dilaksanakan di Desa Kasomalang Kulon, Kabupaten Subang. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat untuk pengolahan sampah menggunakan metode larva BSF atau maggot yang nantinya diharapkan dapat menciptakan sirkular ekonomi di Desa Kasomalang. Selain metode maggot BSF, kita juga menggunakan metode komposter dalam mengolah sampah organik. Sampah yang digunakan oleh kedua metode tersebut berasal dari sampah basah atau sampah dapur rumah tangga di Desa Kasomalang Kulon. Pengolahan sampah metode komposter. Pada tahap awal, tim kami membuat drum komposter sebagai media yang digunakan sebagai wadah sampah organik untuk mengolahnya menjadi pupuk. Setelah medianya jadi, kemudian kami berencana melakukan proses pengumpulan sampah basah rumah tangga di Desa Kasomalang Kulon. Namun karena satu lain hal, kami memilih untuk mengumpulkan sampah organik pasar sebagai percobaan pertama dan diharapkan untuk kedepannya bisa menggunakan sampah basah
rumah tangga masyarakat Desa Pasemalang Kulon. Kemudian sampah organik pasar yang telah dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam drum komposter yang selanjutnya akan difermentasi menggunakan M4. Setelah itu didiamkan selama lebih dari 14 hari agar terjadi proses pengomposan. Pengolahan sampah metode larva BSF atau disebut maggot. Deskripsi. Larva BSF mampu mencerna sekaligus mengurangi massa limbah organik sebanyak 35 sampai dengan 45% massa limbah. Larva BSF dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak pada media organik seperti kotoran sapi, kotoran babi, kotoran ayam, sampah buah, dan limbah organik lainnya. Larva BSF mampu mengurangi limbah hingga 58% dan menurunkan konsentrasi nitrogen di kandang sapi. Dan juga mampu mengurai hingga 68% sampah padat perkotaan, 50% kotoran ayam, 39% kotoran babi, dan 25% campuran kotoran ayam dan sapi. Budidaya larva BSF. Pada tahap awal kami membuat kandang lalat BSF terlebih dahulu. Setelah itu kami membuat media tempat pembesaran larva maggot aktif dan proses terjadinya pengolahan sampah organik yang biasa disebut biopon. Berikut adalah gambar dari proses pembuatan kandang lalat BSF dan gambar dari rak pembesaran larva maggot. Proses pemberian makan larva BSF atau maggot menggunakan sampah organik. Setelah rak biopon jadi, maka larva maggot aktif bisa ditempatkan di biopon lalu bisa langsung diberi makan sampah organik pasar ataupun sampah organik yang telah difermentasikan selama 3 hari terlebih dahulu menggunakan M4. Pada proses tersebutlah pengolahan sampah terjadi, di mana maggot aktif memakan sampah organik. 1 kilo maggot aktif bisa memakan sampah organik sekitar 1 sampai dengan 2 kilo per hari. Dan kaskot atau bekas maggot itu bisa menjadi pupuk organik yang baik untuk kesehatan ataupun kesuburan tanah. Setelah proses pembangunan budidaya larva BSF selesai, maka selanjutnya kita akan memonitoring perkembangan siklus BSF yang terjadi. Kemudian kami juga akan memberikan arahan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat untuk memahami bahayanya sampah yang tertumpuk dan bagaimana cara untuk memilah sampah rumah tangga agar bisa lebih mudah diolah untuk kedepannya. Kami juga memberi pengetahuan bahwa pengolahan sampah menggunakan budidaya larva BSF dapat memberikan keuntungan dengan menjual hasil kaskot ataupun menjual maggotnya itu sendiri yang nantinya akan digunakan sebagai pakan ternak. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode larva BSF sebagai pengolahan sampah organik, maka manfaat yang didapat bisa berupa keuntungan jika menjual produk yang dihasilkan dari larva BSF dan dapat menjaga lingkungan dari tumpukan sampah serta menjaga kesuburan tanah atau kesehatan tanah dengan menggunakan produk maggot tersebut jika digunakan sebagai pupuk organik. Kesimpulan, berdasarkan artikel Ekologi Tanah Terapan dengan tema menilai kesehatan tanah biologis menggunakan substrat barang-barang rumah tangga yang murah, yaitu dengan menggunakan bahan organik rumah tangga yang murah yang akan digunakan untuk proses dekomposisi guna meningkatkan kesehatan tanah dan meningkatkan kualitas tanaman yang ditanam di tanah olahan tersebut. Begitu pula dari program PHP 2D yang mana tujuan utamanya adalah untuk mengurangi sampah masyarakat dan sampah masyarakat tersebut digunakan untuk pupuk organik yang berguna juga untuk meningkatkan kesehatan tanah ataupun kesuburan tanah. Terima kasih, saya Ubaidillah Syafur Musyafah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.